dimulai oleh Engkau. Karena itu mari kita mengawali perayaan ini dengan mohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan antar kita ke hidup yang kekal. Amin. Korea dong mas, Korea juga dong di video. Apa ya? Korea di video. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada Yangko Robertus Yurkonco yang telah Engkau panggil 1000 hari menghadapmu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal darimu dan bergerak menuju Dikau sendiri. Maka kami mohon sertailah kami selalu dengan roh-Mu agar kami hidup di dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau, Sang Sumber hidup sejati, dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk dan dengarkan sabda. Pembacaan diambil dari Korintus. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan 3. Saudara, mari semua
Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang Kau berikan kepadaku di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan. Kayaknya jawaban tadi masih orde lama ya. Jawaban yang baru bukan begitu nadanya kayaknya. Kalau juga boleh menghafal nada yang baru. Tapi nada lama kayaknya lebih enak. Tapi memang ternyata kadang-kadang bosan dari karang-karang nada baru supaya kita stres. Keluarga, ibu bapak saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan. Ketika merayakan peringatan Allah, saya selalu merasa bahwa ini momen yang paling penting dalam hidup kita untuk mengenang cinta, mengenangkan kasih, mengenangkan pengorbanan bagi orang-orang yang kita cintai. Makin sering kita kenangkan, maka membuat hati kita itu makin kuat dan makin dekat dengan Dia. Dan itu bagi saya penting dalam keluarga. Walaupun gereja udah kasih batasan sampai 3.000. Yang berapa hari ini? 1.000 hari. 1.000 hari. Tapi kalau boleh tidak usah pelayan begini, tapi setiap kali misa tetap diingat terus. Mengapa ini menjadi penting? Bulan lalu saya pernah mengalami, saya sudah sering mengalami, tapi bulan lalu itu makin meyakinkan saya bahwa doa kepada untuk orang-orang yang sudah meninggal itu menjadi keharusan. Pengalaman kurang lebih begini. Saya dipanggil orang sebenarnya untuk misa, tapi sampai di rumah itu nggak jadi misa. Mengapa nggak jadi misa? Karena yang undang saya itu kok nggak kayak normal, ngomongnya aneh-aneh. Karena itu saya bilang kepada dia, ya udah kau ngomong sama orang tua dulu, selesaikan masalah dalam keluarga, baru kita misa. Saya bilang 1 jam lewat, nggak selesai. Tapi saya bilang, wah ini udah kelewatan. Kayak hari ini kan lewat sedikit kan gitu. Kemarin lewatnya banyak. Tapi saya sabar aja. Setelah mungkin hampir 2 jam, dia keluar. Lalu dia bilang orang tuanya, sekarang kalian keluar, saya mau ngomong sama Romo doang. Apa yang dia ngomongin? Pas saya lihat matanya merah sekali. Ngomongnya
kayak tidak normal. Langsung saya bilang, oh ini kayaknya kerasukan. Langsung saya tanya dia, kamu siapa? Saya bilang. Dia sebutkan satu nama yang saya tidak kenal. Apa hubunganku dengan dia ini? Saya bilang, saya anak tertua di dalam keluarga ini. Supaya tahu, sejak saya meninggal 37 tahun yang lalu, orang tua saya tidak pernah mengunjungi saya. Kamu di mana? Saya bilang, saya dimakamkan di kota ini. Sejak pemakaman sampai dengan hari ini, orang tua tidak pernah datang. Jadi orang tua saya merasa bahwa saya ini orang asing, udah mati, selesai. Padahal saya juga rindu dikunjungi oleh kedua orang tua saya. Saya anak pertama Romo, tapi tidak pernah dikunjungi oleh orang tua saya. Karena itu saya datang hari ini, saya minta satu doa, pindahin makam saya dan kunjungi saya. Jangan di kota itu, karena kalian semua tidak tinggal di kota itu. Sekarang pindahin di tempat tinggal kalian yang dekat supaya bisa dikunjungi. Setelah itu saya bilang, oh didoain, ya Romo, doa Rosario ya Romo ya, Rosario, nanti saya pergi. Setelah dia pergi, orang itu langsung normal. Setelah dia sadar, saya tanya, kamu ada kakakmu ya? Iya, namanya ini? Iya. Dimakamkan di kota ini? Iya. Saya sebutkan semua dan dia mengakui kakaknya meninggal dan memang tak pernah dikunjungi oleh keluarga. Ibu bapak saudara-saudari, saya sengaja cerita ini, kayaknya nggak mungkin ya, tapi ini saya alami sendiri. Saya katakan karena memang saya sendiri yang dialog dengan dia. Walaupun saya tidak tahu dia, tapi akhirnya saya tahu dia dikuburkan di mana, namanya lengkap dia sebutkan. Karena itu bagi saya, rupanya sebagai orang Katolik, gereja katakan wajib doakan orang yang meninggal. Bukan pilihan. Kalau kan ada yang pilihan ya, kalau orang yang meninggal itu wajib. Makanya dia bilang hari ke-7, hari ke-100, lompat ya. Ya saya sengaja supaya kalau orang Katolik beneran pasti tahu ada yang kelewatan. Kayaknya mereka ini bukan Katolik, hanya nyanyi-nyanyi dong. Makanya mereka terpesona aja kan gitu. Jadi 7, 40, 100 dan macam-macam. Sebenarnya gereja mengajak kita untuk apa? Supaya kita doakan saudara-saudari kita. Makin kita doakan, hubungan kita dengan dia makin dekat, membuat kita tetap mengingat dia, mengenang dia, mengenang kasihnya, dan membuat kita tetap kuat dalam perjalanan ini. Karena itu kata Yesus dalam bacaan pertama, kata Paulus dalam bacaan pertama tadi, bahwa Yesus itu sudah mati, sudah bangkit untuk menyelamatkan kita. Dengan kematian, dengan kebangkitannya, dia menghancurkan kematian supaya kita memperoleh hidup. Dan karena itu dalam bacaan Injil kata Yesus, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi untuk berada bersama dengan Tuhan Yesus, itu kita butuhkan doa yang terus-menerus dari keluarga. Ingat, banyak orang keluarga tidak ingat akan keluarganya lagi. Saya sedih kadang-kadang, tidak lagi ingat keluarganya, dibiarkan meninggal aja begitu, gak pernah didoakan. Padahal mereka merindukan doa-doa kita terus-menerus. Karena itu hari ini 1000 hari ya, pasti WA dengan saya pasti sudah berakhir hari ini kayak. Tapi ya nanti tetap ingat ya, nanti dalam bisa doakan. Kalau kita ingat, dia juga, saya juga, pasti sudah selamat ini. Kita doakan bukan untuk dia selamat, kita doakan supaya dia juga tetap doakan kita di dunia. Dengan cara itulah hidup kita itu
arahnya lebih terang, lebih jelas. Makin kita ingat Dia, makin kita diberikan kekuatan dan rahmat keselamatan dari Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus menganugerahkan keselamatan bagi dia. Tapi kalau kita tidak ingat Dia, maka yang pasti sedih, seolah-olah meninggal dan selesai. Padahal ada hidup yang berlanjut. Itulah kepercayaan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu hari ini kita bersama keluarga Yakub berdoa semoga Eyang mendapatkan kasih dan keselamatan dari Tuhan. Mudah-mudahan Eyang Putri dan juga anak-anak dan menantu serta cucu makin diberikan kesehatan, keselamatan, dan kasih dari Tuhan. Karena itu kita tetap doa sepanjang hidup kita. Kalau saya itu kadang-kadang saya wajibkan kalau ada keluarga udah meninggal, tulis aja langsung. Biar kita doakan sekaligus. Kalau kita pilih-pilih kan nanti ada yang Romo, kenapa saya tidak didoakan? Pasti dia protes saya kan? Bukan protes kalian. Protesnya ke Romo, pada Romo juga gak kenal. Karena itu adalah suatu yang bagi saya penting untuk kita biasakan dalam hidup kita. Dari nanti kalau doa-doa untuk keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, kita tulis semua dan kita doakan semua, entah yang masih baru atau yang sudah lama, supaya itu yang menguatkan perjalanan hidup kita. Kata Yesus hari ini, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti Yesus mau kita hidup selalu bersama dengan Dia dalam keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita doakan Yakub dan juga kita doakan seluruh keluarga, semoga mendapatkan rahmat keselamatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri dan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh Perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang tempat penantian pada yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di yang sebelah naik ke kanan surga, Allah duduk di Bapa. sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita dalam rupa doa dan permohonan kepada Bapa. Bagi keselamatan Bapak Robertus Suryo Koco, semoga berkat kesetiaannya kepada Yesus Sang Penebus dan Penyelamat kita, Bapak Robertus Suryo Koco dihantar dan dianugerahi masuk ke dalam kerajaannya untuk menikmati kedamaian abadi. Marilah kita mohon. Ampunilah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang sedang berduka cita, semoga Kristus penghibur orang yang berduka cita, menghapuskan air mata serta duka cita dari hati orang-orang yang sedang berkabung karena kehilangan sanak saudara mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga semua orang yang percaya akan Kristus kelak pada akhir zaman berbahagia dan bersatu dalam surga abadi dengan semua orang yang telah meninggal dalam iman kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Kristus penyelamat kita menghancurkan kekuasaan dosa, supaya kita juga layak menerima hidup abadi dalam Dia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami juga mohon rahmat, kesehatan, keselamatan dan kasih yang sempurna
bagi yang putri, bagi anak-anak dan menantu, serta cucu yang tercinta. Semoga Engkau melindungi, mendampingi mereka, menganugerahkan kepada mereka kesehatan, keselamatan, kegembiraan dan kasih yang sempurna. Hiburlah dan dampingilah mereka, berikanlah yang terbaik, dan semoga cucunya juga boleh bertumbuh jadi anak yang baik berkenan kepadamu dan menjadi saluran berkat bagi seluruh keluarga. Marilah kita mohon. Bukanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, ungkapan syukur dan doa kami atas penyertaan dan pendampingan-Mu kepada kami yang masih dalam kesiaran hidup ini. Anugerahilah kami semua dengan damai sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk bersama. Lagu persembahan. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk keselamatan hamba-Mu Eyang Kung yang telah Engkau panggil. Semoga bersama dengan keteguhan hati kami yang percayakan belas kasih-Mu, kami percayakan arwah sanak saudara kami yang telah berpulang, juga Bayang Kung Robertus Surekoco yang telah Engkau panggil 1000 hari yang lalu, dan berikanlah penghiburan dan cinta-Mu bagi yang putri dan seluruh keluarga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surya
sumber segala kudusan, maka kami mohon semoga Roh kuduskan sembahan ini agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum malam Dia diserahkan, sebelum menderita sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kami semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sudilah memupuk kita kasih persaudaraan untuk-Mu dalam persatuan dengan Bapak Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami, Ignatius Kardinal Suaryo, serta semua rohaniwan. Berikanlah istirahat kekal kepada Eyang Kung Robertus Surya Koco, dan selamatkanlah pula saudara-saudari kami kaum beriman dan semua orang yang telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua mohon belas kasih-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santa para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya dalam cinta-Mu. Perkenankan kami memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, kami memuji dan memuliakan Dikau Allah Bapa yang Maha Kuasa. Segala hormat dan pujian kini dan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Ya Tuhan, kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang menyediakan santapan yang menyelamatkan jiwa raga kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
peringatan 1000 hari Eyang Kung Robertus Jogoto berada dalam rumahmu yang abadi. Semoga berkat Ekaristi suci ini kami bertekun dalam iman, harapan dan kasih, dan Eyang Kung menjadi pendoa bagi seluruh keluarga dalam melanjutkan perjalanan hidup mereka. Semoga Engkau melindungi, menganugerahkan kesehatan, kebahagiaan dan kasih yang sempurna bagi yang putri, bagi anak-anak, menantu dan cucu, supaya mereka tetap mendapatkan rahmat keselamatan, kekuatan, perlindungan dan cinta-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Selamat malam, Romo yang kami hormati, Bapak Ibu yang berada di lingkungan Santo Petrus Malaka II, serta saudara sekalian yang pada malam hari ini sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di tempat ini. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kami haturkan kepada Romo Alfred Dino OFM yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi dalam rangka memperingati 100 hari. 1000 yang Romo saya nggak laku nih kayaknya ya dia benar. 1000 hari artinya sudah 3 tahun ya Romo. Kalau 3 tahunnya saya ingat tapi harinya agak lupa. Dalam rangka memperingati 1000 hari wafatnya suami, bapak, eyang, kakak, juga om kami tercinta Bapak Robertus Suryokoco. Saya mewakili dari keluarga, mewakili tante saya, Ibu Sisilia Indrati, juga bersama putra dan putri serta cucunya untuk berdiri di sini mengaturkan terima kasih yang berlimpah yang kami sampaikan kepada Romo, Bapak Ibu yang sudah bersedia meringankan langkah untuk datang ke tempat ini untuk memberikan dukungan, memberikan doa kepada om kami, juga dukungan moral untuk keluarga yang ditinggalkannya. Romo, Bapak Ibu yang terkasih, atas kesediaan dan kerelaan untuk menghadiri acara tersebut, kami sebagai keluarga mengaturkan limpah terima kasih. Kami sebagai keluarga tidak dapat membalas apapun kepada Bapak dan Ibu juga Romo, tetapi kami percaya bahwa kebaikan Romo, kebaikan Bapak Ibu sekalian, Tuhan sendiri yang akan membalas. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan pada hari-hari mendatang. 100 hari yang lalu, kami 1000 hari 3 tahun juga jadi daripada saya diprotes. 3 tahun yang lalu om kami biasa memanggil beliau dengan sebutan Om Pocong. Kami sendiri memanggil seperti itu, bahkan ada sebutan yang lain Romo. Ada juga kadang-kadang yang memanggil dengan sebutan Om Tony. Sebutan Om Tony itu keluar dari beliau sendiri karena memang saya ingin bercerita sedikit. Om kami itu adalah pribadi yang humanis, jadi selalu membawa kebahagiaan bagi kami sekalian. Jika kami berkumpul tuh selalu saja ada lelucon, selalu ada kegembiraan yang beliau lontarkan, sehingga kami ketika berada di dekat beliau itu selalu merasa gembira dan senang. 3 tahun yang lalu saya teringat betul, nggak pakai 1000 hari lagi, 3 tahun. Nanti keliru lagi. 3 tahun yang lalu saya ingat betul ketika kami mendapat berita di grup keluarga bahwa om kami menerima sakramen perminakan. Sungguh menjadikan kaget yang luar biasa bagi kami. Dan waktu itu saya dan beberapa saudara juga adik-adik ponakan berkumpul di tempat ini. Saya melihat bagaimana perjuangan Om Koco melawan sakitnya saat itu. Dalam kesakitannya beliau
tidak menunjukkan bahwa dia itu sakit gitu. Masih ada kelakar-kelakar yang dia sampaikan. Saya ingat betul di tempat tidur itu beliau mengatakan bahwa aku senang bawa parani. Kamu tahu nggak maksudnya? Aku senang bawa parani. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya, saya sangat senang bahwa dalam kesakitan saya, keponakan-keponakan juga adik-adik dari beliau itu kumpul. Iya. Karena waktu itu saya ingat betul ada kakak dan adik beliau, kemudian kami juga para keponakan yang tentunya berada di Jakarta. Karena memang kami terpencar, ada yang dari Sukabumi, tapi puji Tuhan hari ini dari Sukabumi, dari Yogyakarta, juga keluarga dari om kami yang ada di Jakarta menyempatkan meringankan langkah untuk hadir di tempat ini. Ini mengingatkan kami, saya terutama, bagaimana Om Koco begitu mencintai kami, begitu menyayangi adik-adik, kakak-kakak serta keponakannya. Jadi pada hari ini ada yang berbisik katanya saya ponakan atau saya enggak juga ngomong gitu. Hanya memang Om Koco itu apa ya, kalau dengan saya gitu memang lebih sering bercanda dan memuakan saya secara pribadi, itu saya akui. Jadi pada kesempatan hari ini saya sungguh berbahagia karena Bapak Ibu yang ada di lingkungan ini juga adik dan kakak dari om kami Om Koco yang ada di Jakarta, juga kakak beliau yang dari Sukabumi, adik beliau dari Yogyakarta saat ini hadir untuk memberikan doa terbaik untuk hidup abadi om kami. Nah, ketika itu sempat di rumah sudah mulai membaik, tiba-tiba kami mendapat kabar kembali bahwa om kami harus kembali dirawat di rumah sakit. Saat itu saya teringat Yoram mengatakan kepada saya, Bapak nggak mau dibawa ke rumah sakit. Dari situ saya ingin mengungkapkan, menyampaikan cerita bahwa bagaimana om kami itu sangat mencintai keluarganya, sangat mencintai rumah ini, sehingga beliau memang ingin menghabiskan sisa usianya di rumah ini. Tetapi tentu sebagai istri, sebagai anak, cucu, juga kami para saudara tidak mungkin membiarkan om kami tetap berada di rumah ini. Sehingga om harus dilarikan ke rumah sakit dan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Tetapi dari cerita itu saya ingin menyampaikan bahwa sosok beliau adalah sosok yang begitu mencintai, begitu menyayangi keluarga intinya, sehingga beliau ingin ketika beliau pulang berada di tengah-tengah keluarganya. Tetapi apapun ceritanya tentang om kami, Tuhan sudah punya rencana yang baik untuk om kami, dan kami percaya bahwa hari ini om kami sudah mendapatkan tempat terbaik di sisi kanan Allah Bapa. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili Mbak In. Saya biasa memanggil walaupun tante, tapi saya memanggilnya Mbak In. Saya mewakili Mbak In, Yoram, Irma, Eli, dan Pandu mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan doa dan kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penerimaan kami, di dalam penyambutan kami pada acara malam hari ini masih banyak kekurangan dan ketidaknyamanan, karena memang cuaca juga begitu panas ya Romo. Tapi saya sangat bangga dan terharu tidak menghalangi niat kita untuk menyampaikan doa terbaik untuk om kami. Terima kasih, dan sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih untuk Yoram Choi yang sebenarnya saya malu kali nyanyi gitu, tapi ya itulah gitu, persiapan kami itu cuma lewat WA, Mbak, apaan? Besok nyanyi ini lagunya ini gitu. Tapi apapun itu, tadi kayaknya saya menyanyi dan maka adik, bule, dan tante saya menyanyikan sungguh sangat merdu ya, mau harus bilang begitu. Terima kasih untuk Yoram. Setelah ini, setelah nanti Romo memberikan berkat penutup, keluarga sudah menyiapkan santap malam bersama. Kita nanti akan bersama-sama menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga kami, dan doa makan nanti akan dipimpin oleh Pak
Pak Yosef. Jadi nanti setelah berkat penutup kami persilakan kepada Pak Yosef untuk dapat memimpin doa makan, juga Romo dapat memberkati makanan yang sudah tersedia. Sebelum kita menerima berkat penutup, ada satu pantun, ini permintaan Pak Yoram lagi. Cakep. Katanya suruh membuat pantun, saya coba membuat pantun, mudah-mudahan bisa diterima ya Pak Yoram ya. Minum jamu sambil loto, dicampur gula Jawa. Semoga Om Koco berbahagia di surga. Ya. Terima kasih Romo, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum ditutup mau minta waktu sebentar karena sudah jauh kami dibisiki oleh orang. Kami persilakan Om kami yang paling ganteng, Om Hermanto, untuk dapat menyampaikan mungkin banyak cerita karena beliau juga cukup lama tinggal bersama Om dan Tante kami di rumah ini. Jadi kami persilakan Om Her. Malam Romo dan Bapak Ibu sekalian. Di ruangan ini saya masih hafal, meski ada yang pakai masker, Pak Yono, Pak Butom, ya. Karena dulu saya di kampus ini 2 tahun. Iya, kampus. Kalau Di balik lapak, di balik meja. Meja kecil di depan. Jakarta ikut kakak saya, karena kami kerja di Tangerang. Jadi waktu itu ya saya ngajur dari sini ke Tangerang pulang pergi. Banyak kenangan yang saya alami berdua. Dan benar-benar berdua. Mungkin kakak saya Mbak itu agak ngiri sama saya. Karena setiap sore kami sudah selesai mandi, makan, kami berdua merokok-rokok di depan itu sambil usahakan sebenarnya bikin teh atau itu kok. Jadi kami berdua ngobrol gitu. Kakak saya Mbak ini tuh agak ini begitu sama saya. Ini memang hubungan saya dengan Mas Toto itu terlalu dekat. Mungkin Mas Toto mendapatkan adik yang bisa diajak berbicara. Tapi mungkin juga saya juga menyakitkan Di meja kecil. Meja mana? Depan pagar itu yang kecil itu taplak putih. Tapi saya yakin Itu lagi itu? Ada. Enggak ada. Ada. Tadi aku cari enggak lagi nih, handphonenya dimati. Ada. Udah bilang tadi lagi. Ya. Sukses ya. Sampai sih Mas kerja. Mas kerja. Tapi inilah yang membuat Ini Mas Bagus. saya Oh nggak ikut ternyata rapat bilang. ada Jadi baru pulang kerja baru mandi baru lihat undangannya Pak Tino. Pas di sini tadi naik ojek aja dari situ. Aku naik tapi kalau Sabtu libur. Oh itu tadi Mas. saya juga pernah pakai bisa beli rumah yang Iya kan. tapi bahwa Mas Toto itu sangat menyayangkan Jadi pasien. buat tugas kamu nggak bisa Aku nama dokter. Satu ke Tangerang pasien. nanti kamu bisa tahu Klinik. ada keluar dari Cantikan. ini sama main Mas kerja ya. kalau Mas Toto itu Aku baru hubungannya dengan orang pandemi ini baru kerja. Pindah lagi. Buatnya sempat banget. Ibu aku diajak kenapa? karena keren Gimana? karena setiap kali kamu ingat sama Mas Toto itu hubungan kami Opung udah masuk belum? Belum masih di situ. Udah tuh. Ya udah nih, ya aku tinggal ya. Tahu kan? Iya, tapi tadi cari nggak ada. Ada dibuka. Jadi saya makanya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekali buat Mas Bagi nyusul nggak? Ternyata dia itu udah undang Pak Uno baru ngasih undangan hari ini rapat apa pemilihan forumnya apa dia kan kecuali itu nggak cara Mas Bagi. Kalau nggak datang dia bilang gimana dia baru pulang. Mana terus dia bilang artinya nggak bisa dia udah nggak aku aja. sahabat saya Mas Koco sekarang juga
tuh pemilihan koran ini kapan Pak? Ini udah dari kapan tuh udah ngomongin, tapi baru ngasih tahu tadi pagi kan apa sih yang baru ngomongin? Terima kasih. Baru jam 7 berarti baru Bisa mulai. berapa kali di sini kayaknya belum pernah ada orang begini ya. Jadi saya tadi itu terkejut juga, tapi terima kasih. Bagus kok suaranya. Hah? Boleh ya. Tapi bagus juga, biar lebih hari terakhir menjadi hari yang bagus untuk kita kenangkan bersama. Lalu saya nanti mohon maaf cepat pulang. Saya sekarang lagi banyak kasus yang saya tangani. Saya lawyer juga. Saya pengacaranya Ingel, istrinya Ari Wibowo. Oh iya, nanti saya sampaikan. Lalu saya malam ini harus daftar sidang untuk permohonan penetapan ahli waris karena ada sengketa, jadi saya harus ngurus sidangnya di Pontianak di Kalimantan. Jadi saya harus daftar malam ini supaya minggu depan sudah keluar nomor perkaranya, nanti jadwal sidang, karena saya harus bagi-bagi waktu ya Allah. Nah, makanya kalau Om hubungi, saya bilang jangan dulu, saya lagi gini karena banyak sekali. Hari Selasa saya berangkat ke Pangkal Pinang. Hari Rabu ke Pontianak, mantap kan? Jadi Seninnya di Jakarta, sidang di Jakarta Selatan. Hari Selasa saya berangkat ke Pangkal Pinang, balik Rabu pagi, sore Rabu berangkat ke Pontianak. Nah, itulah hidup di dunia ini, pergerakan terus. Karena saya rangkap sebagai Romo, lawyer juga, jadi agak stres juga, tapi nggak apa-apa ya. Nah, jadi terima kasih kepada yang doakan saya waktu bisa di sini belum jadi apa-apa. Sekarang pas 1000 hari udah terkenal lah. Jadi terima kasih atas kebaikan dan cinta dari seluruh keluarga yang kita doakan pada malam ini. Mudah-mudahan tetap undang saya ke sini ya, paling tidak nyanyi lagu-lagu begini lah. Pokoknya Yoram Coy. Ingat itu. Bagus, harusnya dari dulu itu begini supaya enak misalnya. Ini dari dulu sepi-sepi. Jadi terima kasih banyak atas itu. Oh, udah bagus kok. Mari kita berdiri dan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga yang putri, anak-anak, menantu, dan cucu yang tercinta, seluruh keluarga yang kum dan yang putri di mana saja, serta kita sekalian yang dengan setia dalam hidup kita melakukan perbuatan dan tindakan baik, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi untuk mengenang 1000 hari Eyang Robertus Suryabondo sudah selesai. Syukur. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.